Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Islam dinan mu'allifin baina qulubina muta'aizan wa alafa bainahum liyakunu ihwatan mutarahitan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa bi sayyi'atal hasanatan tamhuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus yang sama-sama kita hormati tentunya keluarga besar Shahibul Bait Bapak Ibrahim beserta keluarganya, yang pada malam hari ini alhamdulillah beliau bersedia dengan penuh keikhlasan keridhaan kita bisa menjalankan istiqomah di tempat ini. Mudah-mudahan malam hari ini menjadi malam yang paling berkah, malam yang paling mustajabah di antara selama ini kita melaksanakan istiqomah. Apa yang sesuai dikatakan oleh Bang Jainuddin, majlis keliling mudah-mudahan penuh berkah. Berkah bukan hanya pada setiap orang, tetapi berkah kepada setiap jamaah. Kenapa begitu? Karena memang kita melaksanakan istiqomah dari satu rumah ke rumah yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Artinya ini adalah tempat ketika kita melaksanakan istiqomah, mudah-mudahan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti akan menjadi saksi ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan selaku daripada sahibul wilayah Bapak RW 011 Bapak Robian Syah. Mudah-mudahan beliau pun diberikan kesabaran, diberikan ketabahan oleh Allah dalam rangkaian ujian sakit yang diberikan kepadanya. Mudah-mudahan juga diangkat segala penyakitnya, disehatkan badannya, kembali bisa tentunya menjalankan istiqomah sebagaimana biasanya. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taubatan Nasuha Al-Mukarram Ustaz Asbunawi. Ini jangan dialingin nih. Udah ngomong capek-capek kayak katanya sampai di mana dan tadi lupa. Yang sama-sama kita hormati tentunya Ketua Majelis Taubatan Nasuha Ustaz Asbunawi. Mudah-mudahan beliau pun dalam keadaan sehat walafiat. Apa-apa yang direncanakan dalam siar Majelis Taubatan Nasuha diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para asatid, para asatijah, diantaranya guru kita Al-Mukarram Ustaz Sahrul, Al-Mukarram Ustaz Rizki Barabi, Al-Mukarram Ustaz Mustafa, dan juga seluruh para guru kita, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan diberkahi daripada ilmunya. Begitu juga para orang tua kita selaku penasehat dalam rangkaian Majlis Taubatan Nasuha, guru kita Al-Mukarram Ustaz Haji Amiruddin, Al-Mukarram Ustaz Jainuddin SE, dan juga yang lainnya. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kalau yang nggak disebut jangan marah ya. Bukan dikata ntar saya pilih-pilih lagi. Habis kalau disebutin mulu waktu cuma setengah jam, kapan ngomongnya? Nyebutin namanya satu-satu habis waktunya. Kalau begitu ya absen aja ke sekolah mendingan.
Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah. Malam hari ini kita masih bisa duduk di dalam suatu majlis di mana majlis kita berpindah-pindah bertempat-tempat. Memang itu namanya majlis keliling. Kalau majlis tetap mangkal aja mangkal dengan kayak orang dagang benar. Alhamdulillah malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat kita ditakdirkan oleh Allah bisa duduk di majlis yang penuh dengan kemuliaan, majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis yang dimana doa-doa kita mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat beserta salam kita haturkan karibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk keluarga para sahabatnya, mudah-mudahan kita semua yang hadir yang kumpul pada malam hari ini, tentunya tadi telah kita berselawat, kita telah membaca daripada sebagian riwayat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan disampaikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sehingga kita nanti berharap agar kami mendapatkan yang namanya syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melaksanakan istiqomah yang diawali membacaan suratul Fatihah kemudian kita beristighfar kepada Allah, tentunya kita berharap hadirnya kita, duduknya dan mengharapkan ridhonya Allah, kemudian dengan niat agar kita tentunya dijadikan orang hamba Allah yang teramat mulia sebagai umatnya baginda Rasul yang teramat mulia, yaitu dengan sama-sama kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kira-kira yang malam hari ini hadir punya dosa apa kagak? Punya apa kagak? Kagak kehitung, udah selebar badan, bener kan? Tetapi kita yakin ketika kita laksanakan istiqomah, kita berniat kepada Allah, ya Allah hadirnya aku di majlis ini selain mengharapkan daripada ridhamu ya Allah, agar aku menjadi orang yang terbaik, agar aku diampuni segala dosa dan kesalahanku, dan kemudian agar segala niat-niat dalam diriku diijabah oleh Allah, diwujudkan dalam hidup kita, diberikan kelancaran dalam keadaan yang tentunya dengan rasa kebahagiaan. Kira-kira kita sudah berapa lama menjalankan istiqomah? Bisa kehitung apa kagak? Udah kagak kehitung. Tetapi kita yakin dalam kehidupan manusia namanya ada salah, ada dosa. Al-insan ma'alul khata wa nisyan, sesungguhnya manusia tempat salah dan dosa. Inilah kemuliaan yang malam hari ini kita dapatkan. Malam yang setiap malam Jumat kita harapkan, di mana ketika datangnya malam Jumat, insya Allah kita punya niat alhamdulillah tanpa terasa. Baru kemarin malam Jumat udah malam Jumat lagi, bener. Perasaan baru kemarin ngopi di rumah siapa kemarin? Di rumah Bang Sidik, orangnya datang kagak nih? Kagak datang, oh lagi repot, ambil lagi ngitung mangga mau petek kali. Lagi dipulang dari kebun. Baru kemarin kita rumah Bang Sidi perasaan ngopi belum habis, nih malam udah ngopi lagi. Itu adalah rangkaian yang Allah berikan kepada kita, di mana kita telah tetapkan diri kita, hati kita, kemantapan keimanan kita menjalankan istiqomah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apabila kita sudah menyatakan kemantapan dalam kita beribadah kepada Allah, kita mengaku bahwa Tuhan kita Allah tiada lain selain Allah, kemudian kita beristiqomah, maka sesungguhnya di situ Allah menyampaikan kepada malaikat, hai malaikat, datanglah kepada si fulan bin fulan yang telah menetapkan dirinya istiqomah. Maka di situ disampaikan sesungguhnya orang yang istiqomah akan diberikan tempat yang kemuliaan yang namanya surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya kalau udah kopi keluar hibut tadi. Hibut kalau kopi keluar. Bagian aku bagian dulu dah. Bagian dulu dah. Bukan apa ini. Ini palaku yang negatanya ini. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
kita ambil daripada perjalanan istiqomah, kita ambil daripada apa yang kita laksanakan dengan tujuan niat cari ridhonya Allah. Kemudian kita bermohon kita dapat diampuni segala dosa-dosa kita, kesalahan kita, baik yang besar maupun yang kecil. Kita ambil kisah daripada seorang sahabat baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu kisah Waqsi bin Harb. Siapakah Waqsi ini? Waqsi adalah seorang yang pernah membunuh paman Nabi besar Muhammad SAW yang namanya Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah itu siapa? Orang singa padang pasir. Seluruh orang takut sama dia. Kenapa? Dia adalah panglima besar ketika perang. Maka pada saat itu Sayyidina Hamzah bisa terbunuh oleh seorang yang namanya Waqsi. Waqsi itu luar biasa. Orang yang punya keahliannya, dia melempar tombak. Tapi pada saat itu, sebelum Waqsi, dia bersama baginda Rasul, dia ingin menjumpai baginda Rasul, dia ingin masuk Islam. Bagaimana dia bisa menebus yang namanya kesalahan dosa-dosanya? Pada saat itu Waqsi adalah seorang budak. Waqsi adalah seorang budak yang punya keistimewaan. Ketika dia perang, ketika orang yang akan ditombak itu tidak pernah gagal. Akhirnya pada saat itu Waqsi dijanjikan oleh orang yang bernama seorang perempuan yang bernama Hindun. Apa kata Hindun? Hai Waqsi, apabila engkau bisa membunuh yang namanya keluarga baginda Rasul, maka engkau akan aku bebaskan engkau. Akhirnya Waqsi pada saat itu dia bersedia, tapi dengan syarat bahwa sesungguhnya kebebasan tersebut bisa dilaksanakan. Bagaimana dengan saksi saya? Siapa aja engkau yang akan memilih menjadi saksi, maka aku akan terima. Yang penting pelaksanaan membunuh di antara keluarga baginda Rasul bisa terlaksana. Akhirnya terjadilah perang Badar yang begitu luar biasa. Pada saat itu yang namanya Sayyidina Hamzah menjadi panglima perang terdepan. Ketika pada saat perang berkecamuk, maka Waqsi dia mencari situasi yang bisa membidik secara langsung yang namanya Sayyidina Hamzah. Padahal pada saat itu Sayyidina Hamzah sedang membunuh seorang kafir Quraisy. Akhirnya Waqsi ketika dapat posisi yang bagus, dilemparkan yang namanya tombaknya lembingnya. Bahkan sebelum kejadian tersebut, tombak tersebut diperlihatkan kepada Hindun. Hindun begitu ngeri. Kenapa? Karena di ujung tombak yang begitu mengkilat, begitu tajam, sampai Hindun merinding melihat tombak Waqsi. Akhirnya terjadilah dilemparkan tombak tersebut persis mengenai yang namanya perut dari Sayyidina Hamzah sampai ke bawah, sampai kalau kita bilang ke ujung daripada bawah tersebut, tembus ke bawah. Tetapi pada saat itu Sayyidina Hamzah bisa masih berdiri dan melangkah 2 langkah sampai terjatuh. Bahkan pada saat itu Waqsi pun belum berani mendekatkan. Ketika dia lihat benar-benar bahwa Sayyidina Hamzah telah gugur, telah wafat, baru Waqsi menjumpai Sayyidina Hamzah. Akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Hamzah sudah terbunuh. Ketika Sayyidina Hamzah sudah terbunuh, maka dipanggillah yang namanya Hindun. Akhirnya Hindun keluar daripada persembunyian, ditemui yang namanya Sayyidina Hamzah. Padahal pada saat itu udah banyak yang namanya mayat bergelimpangan. Dicari Sayyidina Hamzah, akhirnya ditemuilah Sayyidina Hamzah. Nah pada saat itu dibelah dadanya Sayyidina Hamzah, perutnya dibelah, diambil hatinya. Kemudian hatinya tersebut dimakan oleh Hindun. Tetapi dimakan kagak ditelan, cuma digigit, akhirnya dikeluarkan lagi. Itu sebenarnya ada apa dengan Hindun?
Hindun adalah sebagaimana dendamnya luar biasa kepada Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah telah membunuh daripada seluruh keluarga Hindu, yang namanya orang tuanya, suaminya, anaknya, semuanya terbunuh oleh Sayyidina Hamzah. Akhirnya ketika Sayyidina Hamzah sudah terbunuh, Hindun pun sudah yang namanya melampiaskan dendamnya. Kemudian pada saat itu perang selesai dengan keadaan yang begitu lama. Akhirnya pasukan kaum muslimin dengan waktu yang begitu lama bisa menguasai yang namanya kota Makkah. Nah, di sini perasaan Wahsy bingung, aku akan lari kemana? Ketika lari ke kota Madinah, Madinah pun sudah dikuasai oleh pasukan kaum muslimin. Akhirnya Wahsy lari ke kota Taif. Taif pun akhirnya masuk Islam, dan di situ Taif pun akhirnya menjadi pasukan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, di situ ketika kebingungan Wahsy merasa diubar-ubar dengan dosa yang begitu besar, membunuh salah seorang keluarga baginda Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya Wahsy bertanya kepada seseorang, apa kata orang tersebut? Hai Wahsy, apabila engkau ingin menebus yang namanya dosa-dosamu, tetapi kalau engkau sudah masuk Islam, engkau sudah menjadi umatnya baginda Rasul, tak akan baginda Rasul pun membunuhmu, karena baginda Rasul orang yang penyabar, orang yang penuh dengan kasih sayang. Akhirnya Wahsy lari cari baginda Rasul Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya di kota Madinah Wahsy bertemu dengan baginda Rasul. Wahsy bertemu, ya Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, aku bisa nggak menjadi umatmu? Dan pada saat ini aku ingin menjadi umat muslim, aku ingin bersahadat di depanmu. Apa kata baginda Rasul? Hai Wahsy, sesungguhnya engkaulah orang yang membunuh pamanku Sayyidina Hamzah. Kalau kita kira-kira kalau kita ketemu dengan orang yang membunuh keluarga kita, saudara kita, kira-kira gimana kita? Kira-kira gimana? Balas dendam apa enggak? Balas dendam apa enggak? Balas dendam. Kalau tapi baginda Nabi besar Muhammad SAW ditanya, hai Wahsy, bagaimana cara engkau membunuh pamanku Sayyidina Hamzah? Akhirnya diceritakan lagi kembali. Kemudian apa kata baginda? Hai Wahsy, ketika engkau sudah bersahadat, engkau sudah menyatakan menjadi umatku, maka engkau jangan lagi berada di hadapanku, jangan engkau ada di pandanganku, kata baginda Rasul. Akhirnya di situ Wahsy merasa sedih. Nah, disinilah ada ayat yang Allah turunkan, yaitu di dalam surat Al-Furqan ayat ke-70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, illa man taba wa amana wa amila shalihan faulaika yubaddalu Allah sayyi'atihim hasanatan wa kana Allahu ghafurur rahima. Dan kecuali orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan, maka Allah akan mengampuni segala tentunya kesalahannya. Allah Maha Pengasih dan Allah Maha Penyayang. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambil kesimpulan daripada semuanya ini. Apapun yang kita laksanakan di setiap malam Jumat, kita telah mengorbankan yang namanya waktu kita. Kita telah mengorbankan yang namanya aktivitas kita. Kita telah mengorbankan daripada kesibukan kita yang lain, tetapi kita membagi waktu setiap malam Jumat di tempat ini. Kita sama-sama berkumpul di kegiatan Majelis Taubatan Nasuha. Kita memuliakan orang-orang tua kita. Kita memuliakan guru-guru kita. Kita memuliakan yang namanya saudara-saudara kita. Artinya kita mohon kepada Allah agar suratul Fatihah yang kita baca, surah Yasin yang kita baca, zikir, tahlil, tahmid yang kita baca, kemudian sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW kita baca,
Itu kita persembahkan buat orang-orang yang kita cinta. Tidak lain kita berharap, mohon segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Bahkan seluruh rangkaian iman ibadahnya pun diterima oleh Allah, dan ditempatkan kuburnya menjadikan rodoh min riyadil jannah. Kira-kira benar nggak niat kita begitu? Benar nggak niat kita begitu? Ini yang kita lakukan. Makanya oleh karenanya bersyukur kita kepada Allah. Dalam rangkaian setiap malam Jumat kita bisa bersama-sama, kita memuliakan orang-orang tua kita. Mudah-mudahan pun nanti suatu saat beberapa tahun ke depan kita menjadi orang tua, apa kagak? Kita akan mengalami seperti ini kan? Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada saat ini akan menjadi cikal bakal kepada nanti kita turunkan kepada anak cucu kita. Benar apa benar? Benar apa benar? Nah, inilah dia yang kita laksanakan. Kemudian juga pun ada ayat di dalam surat Az-Zumar ayat ke-53 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innallaha huwal ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, dan di situ janganlah kamu berputus asa atas rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Maha Pengampun dan Allah lah Maha Penyayang. Artinya pada malam hari ini kita jangan berputus asa dengan rahmat Allah, agar apa yang telah kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, apakah yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, ketika kita duduk dalam suatu majlis, maka rahmat, keberkahan, ganjaran, pahala, ampunan akan turun kepada kita. Inilah yang pada malam hari ini kita laksanakan. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini buat penyemangat buat kita semua. Artinya Allah masih sayang dengan kita. Sesibuk apapun, kondisi apapun, malam hari ini kita bisa duduk di suatu majlis yang penuh dengan kemuliaan. Bahkan kalau seandainya ini malam di antara jamaah kita, di antara teman kita, di antara guru kita ada yang sedang sakit, kalau seandainya bisa ditukar, kira-kira mau kagak ditukar? Mau kagak ditukar? Emang mau ditukar sama yang sakit? Kagak mau. Tetapi yang sakit mau, tetapi kitanya kagak mau. Karena kenapa? Karena ini penuh dengan kemuliaan. Jemaah yang dirahmati dan berkah Allah Subhanahu wa taala, ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.